Ya, baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang tata cara pelaksanaan haji dan umroh. Materi kelas 10 SMA, SMK, dan MA. Sebelum kita memasuki materi pada hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Amin. Ya, sebelum kita memasuki materi inti pada hari ini, terlebih dahulu kita harus mengetahui KD dan indikator pada materi pembelajaran hari ini. Kompetisi dasar materi ini yaitu meyakini bahwa haji adalah perintah Allah, dapat memberi kemaslahatan bagi individu dan masyarakat. Kemudian untuk indikator materi pada hari ini, indikator pencapaian kompetisi pada hari ini yaitu yang pertama, menerima haji dan umroh adalah perintah Allah yang dapat memberi kemaslahatan bagi individu dan masyarakat. Kemudian yang kedua yaitu menjelaskan pengertian haji dan umroh. Yang ketiga menyebutkan dalil nakli tentang perintah haji dan umroh. Dan yang terakhir keempat menyebutkan syarat rukun haji dan umroh. Itulah KD dan indikator materi pembelajaran pada hari ini. Kemudian selanjutnya kita memasuki materi inti. Materi inti pada hari ini ada dua. Yang pertama ibadah haji dan yang kedua ibadah umroh. Baiklah, kita mulai memasuki ibadah haji. Yang pertama, pengertian haji. Menurut bahasa, haji artinya menyengaja mengunjungi. Sedangkan menurut istilah, haji adalah mengunjungi Baitullah di Mekah dengan niat melakukan ibadah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala dengan syarat-syarat dan waktu yang sudah ditentukan. Inilah yang membedakan antara haji dan umroh. Haji adalah mengunjungi Ka'bah di waktu-waktu tertentu dan syarat-syarat tertentu. Sedangkan umroh waktunya itu bisa kapan saja. Kemudian hukum haji umroh, jumhur ulama sepakat bahwasanya hukum haji adalah wajib bagi orang Islam sekali seumur hidup. Ingat, sekali seumur hidup wajib melaksanakan haji bagi orang yang mampu. Kemudian untuk materi berikutnya yaitu dalil ibadah haji. Dasar hukum Al-Quran surah Ali Imran ayat 97. Kita fokuskan ke yang tengah warna biru ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Shadaqallahul azim. Artinya, mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah Subhanahu wa taala, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari, maka sungguh Allah Maha Kaya lagi Maha menguasai. Jadi dalil haji yang paling pokok di dalam Al-Quran adalah surah Ali Imran ayat 97. Kemudian kita memasuki materi selanjutnya yaitu syarat wajib haji. Syarat haji yang pertama yaitu beragama Islam. Tentu untuk orang kafir tidak diwajibkan haji. Kemudian yang kedua balik, untuk anak-anak tidak diwajibkan. Yang ketiga berakal sehat, jadi untuk orang gila tidak diwajibkan. Yang keempat mampu, artinya mampu jasmani dan rohani. Yang terakhir, yang kelima merdeka, bebas, tidak sedang dalam tahanan. Artinya di zaman dahulu itu ada yang namanya perbudakan. Jadi budak itu tidak diwajibkan untuk berhaji. Di sini kriteria mampu. Yang pertama sehat jasmani, yang artinya tidak sakit-sakitan ketika ingin melakukan haji. Yang kedua yaitu aman dalam perjalanan. Aman dalam perjalanan artinya tidak ada pertempuran, peperangan.
Kemudian yang ketiga, memiliki biaya haji dan umroh serta biaya hidup untuk keluarga yang ditinggal. Artinya jangan sampai mampu ini ketika dia sedang naik haji, keluarga yang ditinggal haji tidak diberi nafkah atau biayanya tersebut habis ketika melakukan haji, itu dikategorikan tidak mampu. Kemudian kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu rukun haji. Rukun haji ada 6. Yang pertama ihram, yang kedua wukuf, yang ketiga tawaf, yang keempat sa'i, yang kelima tahallul, dan yang keenam yaitu tertib. Baiklah, sebelum kita memasuki 6 rukun haji tersebut, marilah kita ke pengertian rukun haji. Rukun haji adalah segala sesuatu yang harus dikerjakan dalam ibadah haji. Jika tidak dilaksanakan, maka ibadah hajinya tidak sah. Oleh karena itu harus mengulang lagi pada waktu yang lain. Jadi apabila kita ingin melaksanakan haji dan sudah berada di Mekah, pastikan rukun ini dikerjakan. Apabila tidak, haji kalian tidak sah dan harus mengulang di tahun depan. Ya, rukun haji ada 6. Yang pertama kita mulai dari ihram. Apa sih yang dimaksud dengan ihram? Ihram ialah berniat memulai mengerjakan haji atau umrah atau keduanya sekaligus dengan mengenakan pakaian ihram. Kemudian yang kedua, rukun kedua dari haji yaitu wukuf. Wukuf ialah hadir dan berada di Arafah dimulai dari tergelincirnya matahari tanggal 9 Zulhijjah sampai terbenam matahari. Tentu wukuf ini harus di tempat yang namanya Arafah. Kemudian kita memasuki yang ketiga, yaitu rukun haji yang ketiga, tawaf. Tawaf ialah mengelilingi Ka'bah 7 kali putaran, mulai dari Hajar Aswad dengan posisi Ka'bah selalu berada di sebelah kiri yang bertawaf. Jadi orang yang tawaf ini harus di sebelah kiri Ka'bah. Kemudian rukun yang keempat yaitu sa'i. Sa'i adalah berlari-lari kecil dari Bukit Safa ke Bukit Marwah sebanyak 7 kali. Kemudian yang kelima, rukun kelima tahallul, memotong rambut, yaitu melepaskan diri dari ihram haji sesudah selesai mengerjakan seluruh rangkaian ibadah haji dengan cara mencukur rambut sekurang-kurangnya 3 helai rambut. Yang keenam, tertib. Kemudian rukun yang keenam tertib, yaitu ialah mengerjakan semua rukun secara urut dari rukun yang pertama sampai yang terakhir. Artinya tidak boleh acak. Semua rukun harus sesuai dengan urutan yang disebutkan tadi. Dan itulah pengertian dari rukun-rukun haji. Kita memasuki bab selanjutnya, yaitu wajib dan sunnah haji. Wajib haji. Wajib haji adalah segala sesuatu yang harus dikerjakan dalam ibadah haji. Apabila tidak dilakukan atau tertinggal salah satu di antaranya, boleh diganti dengan dam atau denda dan ibadah hajinya sah. Inilah yang membedakan wajib haji dengan rukun haji. Bedanya yaitu apabila rukun haji harus dikerjakan, maka jika ditinggalkan hajinya tidak sah, harus diulang tahun depan. Sedangkan wajib haji harus dikerjakan, apabila ditinggalkan boleh diganti dengan dam dan hajinya tetap sah. Kemudian kita memasuki wajib haji yang pertama, yaitu ihram dari mikot. Mikot adalah batas waktu dan tempat yang sudah ditentukan untuk berihram dengan niat ihram haji. Kemudian mabit, bermalam di Musdalifah. Di Musdalifah sambil di sana mengumpulkan 7 kerikil masing-masing untuk ke rukun yang ketiga, yaitu melempar jumrah, yaitu jumrah ula, wusta, dan aqabah. Kemudian yang keempat, mabit, bermalam di Mina. Yang kelima, meninggalkan larangan-larangan haji.
dan yang terakhir adalah tawaf wada atau tawaf perpisahan. Kemudian kita memasuki sunnah haji. Sunnah haji yang pertama memakai kain berwarna putih. Kemudian yang kedua melaksanakan tawaf kudum. Tawaf kudum adalah tawaf selamat datang. Yang ketiga membaca zikir ketika tawaf. Yang keempat salat 2 rakaat setelah tawaf. Dan yang kelima yang terakhir sunnah haji yaitu adalah membaca lafaz talbiyah selama ihram sampai melempar jumrah aqabah. Lafaz talbiyah yaitu yang akan saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itulah demikian lafaz dari talbiyah. Kemudian kita memasuki larangan haji. Larangan bagi laki-laki yaitu yang pertama memakai pakaian yang berjahit, yang kedua memakai tutup kepala, dan yang ketiga memakai sepatu. Kemudian larangan bagi perempuan yaitu memakai tutup muka dan memakai sarung tangan. Larangan bagi laki-laki dan perempuan yaitu memakai wangi-wangian, mencabut dan mencukur rambut atau bulu badan, berburu atau membunuh binatang buruan yang halal dan haram, menikahkan atau menjadi wali dalam pernikahan, dan lain-lain. Kemudian kita memasuki ke pengertian dan dalil umroh. Pengertian umroh menurut bahasa umroh ialah ziarah atau berkunjung, sedangkan istilah ialah berziarah ke Baitullah dengan cara-cara tertentu tapi tidak terikat oleh waktu. Umroh disebut juga dengan haji kecil karena beberapa ketentuannya hampir sama dengan haji. Misalnya tentang syarat-syarat, rukun atau larangannya. Apalagi perintah umroh bisa disejajarkan dengan perintah haji. Tetapi pelaksanaan umroh lebih sederhana dibandingkan pelaksanaan haji. Kemudian kita memasuki bab selanjutnya yaitu dasar hukum umroh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atimul hajja wal umrata lillah fa in uhsirtum famastaysara minal had. Shadaqallahul azim, yang artinya dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah. Jika kamu terkepung terhadap orang muslim atau karena sakit dan seterusnya. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan untuk dasar hukum umrah. Kemudian kita memasuki bab selanjutnya yaitu tabel perbedaan haji dan umrah. Syarat haji dan umrah. Di sini ada perbedaan tentang waktunya saja. Untuk syarat haji dan umrah, syarat haji yaitu waktunya tertentu, sedangkan untuk waktu umrah itu kapan saja. Jadi untuk umrah itu kapan saja bisa dilaksanakan. Sedangkan untuk perbedaan rukun haji dan umrah ada di wukuf di Arafah. Kalau haji ada wukuf di Arafah, sedangkan umrah itu tidak ada wukuf di Arafah. Kemudian untuk perbedaan wajib haji dan umrah yaitu yang pertama bermalam di Musdalifah, sedangkan umrah tidak ada. Bermalam di Mina, umrah tidak ada. Melontar jumrah haji ada, sedangkan umrah tidak ada. Yang terakhir tawaf wada, haji ada dan umrah tidak ada, tawaf wada. Demikianlah yang dapat saya sampaikan pada materi pembelajaran pada hari ini. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.